Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berjumpa lagi dengan saya Ferry Irawan, calon guru penggerak angkatan 8 Kabupaten Rejang Lebong. Baik, saat ini kita sudah ditemani oleh Ustadz Adi, salah satu guru BK juga di SMPT Robi Rodia. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Ustadz ya. Baik Ustadz, kita ada rencana akan masuk kelas Ustadz ya. Namun kali ini sebelum dilakukannya supervisi kelas, kita ada berbincang-bincang sedikit Ustadz. Siap. Jadi tujuannya salah satunya untuk mengetahui dan mengevaluasi nantinya jalan pembelajaran waktu Ustadz masuk di kelas. Bukan maksud untuk mengoreksi saja, tapi kita melihat potensi apa yang nanti akan Ustadz kembangkan, kita kembangkan lagi. Jika ada yang kurang mungkin akan kita coba tingkatkan lagi sama-sama Ustadz ya. Ustadz, ketika masuk ke kelas nanti di kelas berapa Ustadz rencana Ustadz? Insya Allah di pekan ini kita akan masuk ke kelas 7A. 7A Ustadz ya. Yang semuanya jumlah siswanya itu 26 yang terjadi laki-laki semua Ustaz. Ya. Laki semua Ustaz ya. Ya. Kira-kira nanti tujuan pembelajaran yang akan Ustadz capai kira-kira apa Ustadz? Sesuai dengan apa itu namanya program semesteran yang sudah kita susun ya, sama seperti kelas 7B kemarin. Jadi di kelas 7A ini akan kita tampilkan layanan klasikal, di mana yang topik yang akan kita angkat yaitu tentang motivasi belajar kepada peserta didik. Baik, jadi dari tema motivasi Ustadz ya. Dari tema motivasi tujuannya kalau saya lihat ada 4 Ustadz ya. Ya betul. Mungkin bisa disebutkan kembali Ustadz tujuan pembelajarannya Ustadz. Baik, nanti sebelum kita memberikan layanan kepada anak-anak, kita selaku guru BK menyampaikan topik yang akan kita bahas, kemudian tujuan-tujuannya. Di antaranya yang pertama adalah anak-anak mengetahui pengertian dari motivasi belajar, kemudian jenis-jenis motivasi belajar, kemudian faktor-faktor yang menurunkan motivasi belajar. Ada tujuan lagi nggak yang akan Ustadz capai dalam pembelajaran di kelas? Palingan satu yang akan saya gali yaitu penerapan, pengaplikasiannya di kehidupan sehari-hari. Bagaimana motivasi belajar yang sudah kita tampilkan. Di sana nanti Ustaz Ferry, saya ada wacana menampilkan video pendek, di mana di alur film tersebut mereka dengan keterbatasan ekonomi yang sedikit ya kita kategorikan menengah ke bawah punya motivasi yang tinggi untuk menempuh pembelajaran di sekolah. Kalau kita bandingkan dengan siswa kita kan Ustaz, mereka mempunyai fasilitas yang berkecukupan. Jadi dari hal tersebut bisa tidak mereka menggambarkan ataupun bisa mengkondisikan bagaimana motivasi belajar mereka dibandingkan dengan yang kita tampilkan di video tersebut Ustaz. Oke, baik Ustaz. Kemudian Ustaz, area pengembangan nantinya yang akan dicapai kira-kira arahnya lebih ke mana Ustaz? Ataukah pengetahuan, keterampilan, ataukah kedua-duanya Ustaz? Sama halnya dengan proses pembelajaran di kelas yang lampau, yaitu tetap yang saya fokuskan itu dari pengetahuan anak peserta didik, kemudian keterampilannya, kemudian wawasannya, karena kita di pembelajaran itu nanti menggunakan metode PBL Ustaz. Jadi kita berbasis masalah kan. Jadi saya harapkan anak-anak atau peserta didik bisa bernalar kritis dan punya wawasan yang luas untuk memecahkan masalah yang akan kita sampaikan kepada peserta didik. Baik, terima kasih. Kemudian ada Ustaz strategi nanti yang akan kira-kira digunakan nanti Ustaz? Strategi yang kita gunakan di pembelajaran ke depan, pertama kita menggunakan media pembelajaran. Kemudian metode pembelajaran itu kita samakan seperti kelas yang kemarin, yaitu metode PBL. Karena kenapa? Karena dengan metode tersebut kita akan menghilangkan stigma bahwa jangan sampai guru tersebut cuma hanya bisa ceramah, kemudian memberikan nasihat, akan tetapi peserta didik tidak kita libatkan.
Nah, jadi di zaman sekarang kalau saya berpikir itu guru itu sebagai fasilitator. Jadi yang lebih aktif itu adalah peserta didik. Itu yang akan pendekatan-pendekatan yang akan saya lakukan di kelas yang akan saya ajar. Ustaz. Ya, tadi Ustaz menyampaikan ada menampilkan video juga Ustaz ya. Video, betul. Artinya nanti menggunakan media apa kira-kira Ustaz? Media PowerPoint, slide, kemudian alatnya itu kita pakai LCD proyektor, kemudian speaker, supaya anak-anak lebih apa itu namanya dengar apa yang akan ditampilkan di video itu nantinya. Ya, makasih Ustaz. Terus kemudian Ustaz, waktu pelaksanaan minggu depannya Ustaz ya? Ya, Kira-kira di hari apa dan jam keberapa Ustaz? insya Allah kita laksanakan di hari Rabu jam 9.35 sampai jam 10.20 kayaknya, 2 JP. Jam pelajaran Ustaz ya? Baik Ustaz. Kira-kira Ustaz, pembelajaran apa yang Ustaz dapati setelah kita melakukan perbincang-bincang hari ini Ustaz? Banyak hal yang saya dapat dari apa yang sudah Ustaz Ferry survei dari pembelajaran yang sudah saya lakukan di kelas. Yang pertama, ya rupanya kita selaku pengajar itu harus ya mempunyai life skill atau kemampuan yang lebih karena apa itu namanya peserta didik kan mempunyai metode pembelajaran yang berbeda-beda. Jadi dengan apa yang sudah Ustaz Ferry supervisi di pembelajaran yang saya masuki, jadi ada kekurangan dan kelebihan yang harus saya pelajari, setidaknya dari segi metode pendekatan, kemudian teknik yang akan saya bawa ke kelas pembelajaran yang saya ajarkan nantinya. Ustaz. Baik, Ustaz, artinya lebih mempersiapkan Ustaz ya? Mempersiapkan ya. Iya. Baik, itu saja Ustaz. Ya. Terima kasih atas percakapannya hari ini Ya, Ustaz. Semoga siap, sukses Ustaz. Baik, terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.